di tengah pengaruh dan banyaknya tantangan dalam melahirkan generasi penerus menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa kita. Terlebih tahun 2045 adalah harapan terwujudnya Indonesia emas. Oleh karenanya, sebuah pemikiran untuk mengantarkan kejayaan itu adalah keniscayaan, maka terapi kolbu Kang Iwan Adi Sucipto Patiwael menjawab tantangan itu dengan memberikan sentuhan dan solusi dalam membangun nilai-nilai dan karakter generasi bangsa melalui manajemen terapi kolbu yang telah dilakukannya 10 tahun telah berjalan, dan kali ini di SMKN 1 Mundu Kabupaten Cirebon, jajaran manajemen terapi kolbu Kang Iwan Adi Sucipto Patiwael ini memberikan terapi kolbunya kepada jajaran taruna dan taruni SMKN 1 Mundu Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang digelar sekaligus dalam rangka peringatan Isra Mi'raj diharapkan menjadi pemahaman dan wawasan untuk menuju perubahan, dan ini pun dirasa menjadi langkah strategis dari apa yang dilakukan oleh jajaran terapi kolbu dari Kang Iwan ini untuk menjadikan para generasi menuju cita-citanya. Beberapa pengalaman selama melaksanakan kegiatan terapi kolbu bagi para siswa menjadi catatan dan semangat bagi Kang Iwan untuk terus hadir di berbagai lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, bahkan pesantren. Sebenarnya yang terpenting adalah pasca sholat. Yang terpenting adalah pasca sholat. Apakah kita sudah punya sikap dan perilaku yang baik? Seharusnya didapat setelah kita menjalankan sholat. Itu tidak ada lagi terjadi bullying, kekerasan, tawuran, tidak akan pernah ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan iman aja. Yang jawab salam saya rezekinya tambah banyak. Utangnya lunas. Anak-anak sukses dunia akhirat. Dan mereka nanti dapat jodoh yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la
ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, saya berjumpa dengan orang-orang ahli surga semuanya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, wabil khusus dulu pernah ikut saya, Kang Budi. Sekarang saya senang punya posisi dan insya Allah jadi orang sukses dunia akhirat. Salam serta salam tercurah kepada Nabi kita, Bapak Sekolah SMK yang rutin manggil saya anak-anak hidup. Ya, anak-anak hidup, apalagi banyak perempuan ya. Yang perempuan hati-hati, pintar. Kalau kamu salah jalan, ngeri, ya hati-hati. Karena perempuan. Ini biografi saya punya anak 4, asli mau sudah Paslan Firdaus. Yang saya alhamdulillah yang pertama Mas Fahmi Arbianto yang akuntansi. Sekarang Prayogo jadi pengusaha kecilan. Yang 3 sekarang di Australia. Dan yang terakhir perempuan. Ada suaranya. Ini saya adakan training terapi melulu, tebar kasih sayang. Karena orang yang hidupnya perlu kasih sayang kan ilhamu turhamu. Nabi Muhammad itu kasih sayang, pasti dibalas kasih sayang. Jadi tidak ada orang yang kasih sayang atas balas kejahatan. Ada itu sayang. Kalau kita nanam kebaikan pasti hasilnya baik. Kalau nanam keburukan pasti hasilnya buruk. Jadi udah jelas Allah tidak pernah salah. Nah terus ada di komentar, Anda punya niat baik ingin mencapai cita-cita, mau nggak capai cita-cita? Jadi kalau punya niat yang terus yang baik, tergantung niatnya. Niatnya sekolah di sini mau apa? Kalau niatnya tujuannya untuk mencapai ketinggian masa depan, yakin nggak sama Allah? Ada anak tukang memungut sampah di SMK, nggak saya sebutkan SMK-nya, ikut training terapi berusaha, akhirnya dekat dengan saya, sering main ke pondok. Sekarang sudah S3 jadi dosen. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang susah, orang hidup melarat, orang yang nggak punya pun bisa jadi orang sukses. Kembalikan kepada niat. Nah ini adalah semangat, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau kalian punya semangat, udah insya Allah sukses sayang. Perhatikan baik-baik, jangan tergoda. Anda fokus semangat, ingin jadi dokter, berjalan dokter goda perempuan, laki-laki goda. Maaf ya, saya harus fokus semangat, capai cita-cita. Jangan terayu. Banyak orang terayu dalam kehidupan. Apalagi anak perempuan sekarang ganjil-ganjil. Ada yang ganjil. Nah sayang, kamu jangan pacaran dulu, masih kecil lah, masih SMA. Mama bawel, aku udah gede, mama udah gede. Nah ini kayaknya apa yang terjadi? Mohon maaf nih, Ustaz pernah ngadain kasus SMP, mohon maaf, udah besar. Bandung lautan api, buatan gedung mati. Ingat, kalau Anda pengen sukses, semangat. Yang kedua, mindset. Tapi senyum jangan gila, jangan. Ya kan, Anda nggak percaya? Saya pernah 2009 mengumpulkan orang, ada termasuk dokter. Penyakit apa saja sembuh dengan senyum dan tertawa. Silakan buktikan. Kalau saya dekat sama saya. Karena saya nggak percaya bisa praktek. Habis subuh, ibu silakan senyum. Di kaca ada orang berjalan, senyum, cheese, 21 kali, yang tertawa. Itu sehat, benar, sehat. Makanya kalau saya orang-orang sebelum senyum dan tertawa. Perhatikan nih, saya dari dulu bukan dalam semua pernapasan saya belajar, dari yoga, belajar.
energinya bagus, tak kalah begini, ini masuk energi positif dalam kita. Kalau Anda bergaul sama tukang minyak wangi akan baunya, betul nggak? Kalau bergaul sama tukang besi akan bau. Jadi energi ini luar biasa ada ya. Ada energi positif dan energi negatif. Biasanya bergaul orang soleh, sukses, kamu sukses. Silakan kalau saya energi buatlah. Kalau ada bergaul sama orang hebat, orang sukses, pengusaha, jadi pengusaha. Makanya saya mendengar dari guru saya Kang Rahmat, saya belajar bagaimana hidup bergaul dengan orang. Saya hidup tersentuh dengan emas. Orang aja bisa, ya ini boleh. Orang aja bisa ke masjid tiap subuh, kenapa kita enggak? Betul nggak? Ini kebaikan boleh. Kecuali ini kejelekan. Harapan kita semua anak-anak kita punya religi yang bagus, jujur, rajin. Cuma sebelah rambut hanya 3, ada kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Siapa mereka dengan kita yang punya kecerdasan spiritual? Mohon maaf, soalnya rajin saya. Anda tidak akan sukses kalau kita muslim nih jauh dengan Gusti. Yang bikin sukses siapa? Yang bikin berhasil siapa? Nah, kuncinya di sholat. Sekarang sincere, yang ini, sini. Ya. Kamu kalau takbir bagaimana? Takbirnya, coba angkat tangan. Takbir. Ya, perhatikan. Ini tangan Allah ciptakan buat sholat. Sehingga di sini ada Excel. Allah boleh begini, sejauh boleh begini, nggak usah berbuat. Jadi kalau sama saya nggak usah berbuat. Kalau itu mau mandi versi suasana yang bersolat, dia nggak benar ya nggak sholat. Jadi kalau kalian begini, kenapa Excel? Karena Allah ciptakan buat sholat. Allah mulai berbuat. Coba kalau dengan Excel, Allah kayaknya mampu. Ini ada tulang sekalian, tulang keringat badan buat ruku. Betul nggak? Coba ruku saya. Ini kalau dengan tulang sekalian tulang keringat, ini kan lurus nih. Ini kayaknya kalau sholat buat cepat, kita ada yang belum. Betul nggak? Jadi potongan kita sholat biasanya dari sholat nggak? Kita mau apa sih? TNI. Kita doakan kita berang. Kamu mau bersama saya bukan sombong. Kamu mau bersama saya bukan sombong, Pak. Berapa jenderal yang saya dapat dengan mereka? Dan saya yakin akan menjadi jenderal. Bisa. Bukan tidak main dengan saya. Nanti kawan-kawan ikut saya. Saya udah tahu punya, Pak. Bagaimana anak nurut udah tahu punya. Bukan saya sombong. Pokoknya anak nggak usah susu-susu. Nggak usah, saya udah tahu kelemahannya. Di mana? Di ubun-ubun, nanti saya jelasin. Senakal apapun, saya tahu. Makanya kalau punya suami galak gampang, Bu. Nanti saya cari. Istri galak gampang. Gimana ubun-ubun gitu. Jadi kecerdasan spiritual. Anak kita ditingkatkan ibadahnya. Anak kita lebih dekat dengan Allah. Yang kedua intelektualnya. Menambah pemikirannya, kecerdasan intelektualnya. Lantas ketiga emosionalnya. Ibu mohon maaf, lebih suka marah nggak sama suami? Ibu kan masuk surga nggak? Gampang masuk surga perempuan itu. Intinya berbakti sama suami. Ini masuk surga nggak? Ibu kan dapat pahala umroh nggak? Udah berangkat umroh belum? Sekarang pulang dari sini buktikan kalau pagi-pagi. Saya sini ada apa? Oh no, karena barang siapa mencium suami keningnya, mencium kening istri, bagaikan mencium adab aswad. Sini saya adab aswad. Insya Allah, silakan buktikan Bu. Jadi Islam itu bukan teori, Islam itu praktek.
sesama ingin disayangi, dicintai, ingin mengerti, ingin dipahami dan ingin dilayani. Betul nggak? Oleh karena itu anak-anakku sayang, perhatikan kita baik-baik. Nanti Ustaz akan ada renungan buat kalian 30 menit. Nanti yang kita perlu sama Ustaz maju ke depan. Ustaz sudah berkali-kali alhamdulillah ada SMK yang saya undang, ada aman yang undang. Saya takut bahunya mereka ke depan. Mereka berdoa, kita aminkan. Alhamdulillah, kata saya semua jadi. Sampai ada Ustaz, saya kan jadi wali kota. Nah, walaupun belum jadi wali kota, tapi sudah karirnya ada. Alhamdulillah, Pak Amul dulu sangat dekat dengan saya. Makanya waktu dulu ke daerah saya itu tidak dulu di sana. Jadi mudah-mudahan anak-anak saya nanti ikut ya acara di Samsung. Amin. Ini perhatikan apalagi yang kelihatannya fisiknya bagus-bagus ini. Ya, badannya bagus, kalau kasih kelebihan, tapi akhlaknya juga bagus, imannya juga Sekarang mau jujur dan bohong. Siapa yang di sini rajin sholat subuh berjamaah? Gak apa-apa, dalam kami kita bukan lihat. Siapa yang rajin tahajud? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagus. Siapa yang rajin sholat dua? Siapa yang suka sedekah tiap hari? Mohon maaf nih, kalau sholat untuk dirimu sendiri, puasa untuk dirimu sendiri, di mana Allah akan bersama dengan kita, tatkala kita dekat dengan orang-orang yang susah. Kasih rezeki berbagi dan pelit. Tidak ada yang setengah miskin, tidak ada. Nanti anak-anak saya tolong kalau yang ingin sukses datang Ustaz sendiri yang belum sukses dalam materi. Saya punya guru, semua muridnya penghasilan 1 miliar sebulan, bukan saya sombong. Ingat anak-anakku sayang, saya kemarin ngobatin orang Majalengka, itu anak nggak sembuh-sembuh sampai berak darah, berobat ke dokter bolak-balik, wah macam-macam. Setelah saya lihat dengan izin Allah, saya bisa baca ternyata faktor dosa pada ibunya, kasar. Jadi jangan dianggap sepele dosa itu. Dosa tidak kelihatan, tapi dampaknya terhadap diri kita luar biasa. Jangan main-main. Suami yang suka selingkuh, main perempuan, mohon maaf, kita akan meninggal dunia seperti kebiasaan kita. Kalau kita suka mabuk, matinya mabuk. Suka berzina, matinya berzina. Silakan buktikan dalam obat-obatan Nasuha. Beda kalau kita lagi salah, kita taubat terus meninggal, bagus. Ngerinya kita belum taubat sudah meninggal. Ayo bismillah, belajar sayang, belajar orang yang baik. Agar raih cita-cita kamu, sekarang kamu mungkin gak nyesel, tapi nanti. Makanya Ustadz kadang-kadang kalau lewat jalan ada orang susah hidupnya, cari makan juga susah, sedih, nangis. Kenapa ini? Ternyata kita memberikan manual ya. Ini air nih. Saya udah ngomong duluan 2023 dan 2003. Ini air impor. Jadi ternyata makanan yang kita makan itu semuanya hidup. Termasuk Ustaz, kalau saya kayak orang stres, saya ngobrol dengan pankreas saya. Kemarin orang diabetes 400 kadar gulanya, saya ngobrol dengan pankreasnya. Setelah 1 minggu dia cek ternyata turun 200. Sekarang lagi saya tangani. Ada yang luka-luka. Ternyata tubuh kita sedang ngobrol. Sarang pendali tulang otot heru yang ada dalam dasar saya. Ternyata semua bisa ajak ngobrol. Ini airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah akan syirik. Dengan izin Allah, dari Allah kenal ketentuan Allah saat aku meminum engkau, dia tambah lembut sama saya karena rindu pada saya dan kurang ajar. Al-Fatihah kalau boleh, sok diminum. Istiqomah, jangan terus ragu. Istiqomah, termasuk ibu-ibu punten supaya suaminya baik jadi boleh. Ya Allah, kayak air dengan izin Allah dari Allah, katakanlah suamiku meminum.
dia tambah bola, tambah halnya, diminum. Yang kok jadinya sama kamu seneng banget sih, rindu sekali, pengen sini terus. Iya kan Alfa TH. Gara-gara Alfa, umur kita itu luar biasa. Mulanya ada orang nggak masuk di akal, kemarin yang bocor ginjalnya usia 5 tahun, orang Majalengka. Alhamdulillah sekarang sudah tidak bengkak lagi wajahnya. Nanti tanggal 23 akan semua kumpul di pasien-pasien. Jadi kalau ibu mau ikut boleh. Saya punya ijazah. Namanya dengan tertib, dengan rapi, cintalah tidak sampah, ya buang pada tempat. Dengan peringatan Isra Mi'raj ini, seperti yang tadi telah saya sampaikan, kita ingin mengingatkan kembali tidak bosan-bosannya kepada anak-anak kita, anak-anak kami, ya, bahwa pentingnya kita menjaga sikap dan perilaku. Karena memang saat ini kita sudah ada krisis mental, krisis karakter anak-anak kita, ya, generasi-generasi saat ini. Oleh karena itu dengan peringatan ini kita mengingatkan kembali kepada mereka untuk bagaimana mereka memiliki sikap dan kepribadian sesuai dengan tuntutan atau yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tadi saya ingatkan bahwa dalam Isra Mi'raj itu pasti tidak akan terlepas dengan ajaran Nabi, yaitu tentang sholat. Yang saya sampaikan kepada anak-anak, kepada semua rekan, kepada saya pribadi pun juga sampaikan bahwa yang paling penting dalam sholat ini adalah pasca sholatnya itu, di mana kita setelah sholat itu harus memiliki sikap yang mencerminkan sebagai seorang muslim, memiliki perilaku sikap yang memang benar-benar sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita, memiliki sopan santun, kasih sayang sesama, peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama, itu yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak itu. Ya. Dengan siswa yang cukup besar, hampir 2000 siswa kita menangani anak ini, yang tentunya tidak mudah untuk menangani dengan beragam karakter, gitu ya, dan juga berbagai problematika tentunya yang cukup kompleks, dan tentunya ini kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Oleh karena itu dengan mendatangkan beliau, Pak Ustadz, Pak Kang Iwan, ya, ini sendiri membuka saya dengan juga teman-teman, ini penting, ya, untuk pembentukan karakter pada anak-anak, dan juga mungkin banyak kadang permasalahan-permasalahan yang sebenarnya membutuhkan figur seperti Kang Iwan ini untuk memberikan sentuhan-sentuhan kepada anak-anak agar mereka memang benar-benar tersentuh, bisa merubah sikap dan perilaku. Itu yang terpenting.
yang kami harapkan. Tentunya dengan siswa kita yang banyak, 2.000 orang ini, berbagai macam masalah yang ada dalam anak-anak kami dengan latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang tempat yang berbeda, tentunya juga karakternya pasti berbeda. Sehingga harapannya dengan acara Isra Mi'raj ini, di mana juga disertakan dengan terapi kolbu, ada sentuhan-sentuhan secara nurani kepada anak-anak, agar pertama anak-anak itu bisa lebih mawas diri, kemudian bisa menjaga hatinya, bisa menjaga sholatnya, dan juga berkaitan juga dengan perbaikan karakter anak-anak tersebut. Dan tentunya dengan acara yang seperti ini yang sering dilaksanakan, itu akan membuat hati anak-anak menjadi lebih baik dan juga bisa menjadi benteng biar anak-anak itu tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan. Dan saya kira acara ini sangat positif buat anak-anak kami. Saya ingin kembali anak-anak kita yang punya masa depan amanah yang dari Allah agar jadi anak yang soleh dan soleha. Kembali kepada akhlak. Rasulullah SAW itu menciptakan akhlakul karim. Oleh karena itu saya akan coba kembalikan anak-anak kita punya hati yang bersih, hati yang baik, mengingat Allah, rindu pada Allah, dan insya Allah menjadi anak-anak yang menjadikan suri teladan buat keluarganya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, sekarang kita bicara moralitas, tapi anak-anak kita banyak yang pergaulan bebas, banyak narkoba, minuman keras, dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Oleh karena itu saya bersyukur sama beliau, ini kepala sekolahnya luar biasa, bagaimana kita mengaplikasikan sholat. Banyak orang yang sholat, tetapi fawailul musallin, sholatnya lalai, sholat tapi tidak mau merubah perilaku. Dan dengan pembinaan inilah kita sholat jalan, tapi akhlak kita diperbaiki. Semakin baik, anak-anak generasi muda semakin baik. Dan saya ketemu dengan wakil kepala sekolah ini luar biasa, masih muda, ini punya masa depan yang luar biasa, Kang Budi, insya Allah menjadikan kebaikan. Intinya adalah generasi muda kita ke depan harus lebih baik, punya akhlak yang baik, punya iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua dan membahagiakan keluarga. Itu kan.